Temanya itu wahana lingkungan hidup Indonesia. Seluruh Aceh, Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan, Riau, NTT, Maluku, sampai ke Papua. Provinsi organisasi WALHI. WALHI sendiri adalah suatu organisasi yang bangkit, yang berdiri dari mereka merasa ketidakadilan dalam lingkungan hidup mereka, yang dulunya mereka biasa sebagai nelayan, mereka biasa pancing di sekitar lingkungan. Di rumah saja mereka pancing ke bawah, mereka bisa dapat ikan. Beberapa tahun berkembang, mereka sudah tidak dapat ikan. Mereka mencari buah atau binatang buruan di hutan, mencari obat-obatan di hutan, tapi seketika perkembangan sudah hilang. Nah, dari lahirlah teman-teman komunitas atau aktivis lingkungan. Mereka melakukan inisiatif untuk membuat satu organisasi lingkungan, karena mereka kalau seketika ini dibiarkan terus, mereka punya harapan hidup di atas berkat tanah untuk keberlangsungan hidup mereka. Makanya ada namanya organisasi WALHI. WALHI ini berada di 28 provinsi, Aceh, Jakarta, Sumatera, Papua, Maluku, NTT, semua ada di 24 provinsi di Indonesia. Cuma satu, itu setanah Papua. Sampai ke Jayapura, dari Merauke sampai ke Kaimana, jadi kita setanah Papua. Walaupun Papua sekarang ini sudah menjadi provinsi ya, tapi kita di Papua. Karena kita bicara ekologis, kita bicara setanah Papua, kita bicara itu bersatu tanah. Rumah sakit besar yang sedang dibangun. Ya, rumah sakit yang bukan dia anak apa. Ini Uncen, toh. Ada tahu fakultas kedokteran di bawah? Ini geografi tahu. Lo di bawah saya tidak. Kamu tidak tahu. Saya ini bukan orang kampus, saya tahu kenapa ada pembangunan di sana. Kamu terlambat informasi. Iya, itu ada rumah sakit yang dibangun di bawah situ. Rumah sakit itu diharapkan dia akan menolong bisa rangka pendidikan kesehatan kita. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan ekosistem yang ada di Konya? Ada dengar kata Konya? Kodok dan nyamuk itu bagian dari ketong juga, toh. Kalau dong terada, maka kalau kodok ada dia makan nyamuk, toh. Kalau teman-teman biologi nanti saya jelaskan rantai makanan. Tapi itu kondisi tentang ekologi kita hari ini. Nah, ekologi dua yang tadi itu yang saya pakai untuk jadi contoh bilang, karena supaya kamu paham. Nah, kita punya ekologi untuk laut itu tadi paus. Karena paus itu dia mati. Terus saya di Jayapura ngepen, saya sibuk paus itu. Ngepen, aku terlalu sibuk dengan paus itu untuk. Jangan lupa bahwa dia adalah bagian dari ekosistem laut yang kemudian buat rantai makanan itu dia bisa hidup. Kalau dia terhadap itu terdapat cakaran. Ada hubungan apa dengan cakaran dengan paus? Kalau teman-teman belajar biologi itu ada judul yang namanya rantai makanan. Di dalam rantai makanan itu ada ikan kecil makan ikan besar atau ikan besar makan ikan kecil sampai jadilah yang kehidupan. Kalau ada yang putus maka ada yang rusak. Nah, ini sedang putus. Maka bisa saja ekosistem yang ada di Teluk Makini atau yang ada di Teluk Nabire karena paus itu dia mati. Atau saja kita bilang hutan untuk bagus kita yang ada di Wamena, yang hari ini kita bangun jalan itu hanya 6 meter,
Tapi waktu IPAK lo naik menuju ke Dompu IPAK di sebelah kayu, yang kita perjanjian jalan di tengah saja. Tapi waktu mau turun ke Kenya menuju ke sana motor bagus, lalu kita lihat pakai scuba itu dia indah ke sana mau patah untuk pindah ke rumah. Bawa sampai rumah. Nah itu bukan depo habitat itu ada di situ sudah. Jadi tangan-tangan pas pindah-pindah tanaman itu stop. Kalau dia ada di situ itu tempat, karena itu posisi keberlanjutan dari ekologi di sekitar situ. Satu lagi, kalau teman-teman nanti dalam perjalanan kuliah ini Bovendigul itu hari ini hutan mereka dipakai untuk kebun sawit. Lalu kita mau kasih salah, pemerintah salah karena dia kasih hutan itu. Perusahaan salah karena dia pergi dia kasih hidup masyarakat. Masyarakat bilang, aduh janji kita nanti kita mau kerja di situ. Oke. Bukan masyarakat mau masuk kerja dituntutlah hampir rata-rata. Berpasang syarat itu, ini keterampilanmu, kau harus bisa pegang lodos. Terang, tahu ya? Lodos itu untuk pakai jolok itu buat. Iya. Itu satu, kalau bisa pegang lodos, kerja itu kalau bisa tunduk. Itu ini kan kerja itu tidak bisa tunduk. Tunduk 3 hari bisa. Di posisi situ kita kalah, kita tidak bisa bikin apa-apa di situ. Lalu dengan syarat kopi orang lain masuk. Jadi itu bilang perusahaan kayu hanya didawai. Ada yang dari seluruh sini di Ruang Yape itu ada perusahaan kayu ada di sana. Tenaga kerja diminta dari seluruh. Kerja itu tidak bisa tahan karena gaji itu harus setengah. Kalau saya pergi di laut tiap hari saya bisa dapat uang. Ketika hidup dengan perusahaan mau kerja belum dapat gaji karena tidak ada uang. Posisi itu menjadi susah. Posisi itu juga terjadi di Bovendigul. Lahan mereka memang dia tidak berlangsung berhubungan dengan sampah. Masalah sampah dalam masalah lingkungan dan paling berbahaya untuk generasi adalah masalah berbahaya itu dalam bentuknya konservasi dalam bentuk pelayanan. Jadi ini ada beberapa dari kegiatan-kegiatan yang membuat kalau Pak bilang juga kalau sungai, pantai, masyarakat biasanya kita kenal dengan masyarakat adat dan kita hidupnya. Kami saja berbicara, tapi teman-teman adik-adik juga yang kemudian memberikan pendapat dan juga masukan terkait dengan tema atau topik diskusi kita hari ini terkait tentang krisis ekologi di Papua. Nah, mungkin yang pertama-tama saya sampaikan awal begini.